Dan kalau ngomong-ngomong mengenai potensi, Evelyn jadi ingat Marcelino. Ini juga di era Sintayong kan luar biasa ya, sampai sempat bikin 2 gol penentu sekali itu luar biasa. Nah, Marcelino ini mendapatkan pujian tinggi dari seorang John Herman juga. Evelyn bacakan ya. Marcelino bagus banget, sangat mengesankan. Mulai dari latihan kemarin sampai hari ini levelnya meningkat. Mungkin dia akan mulai sejak menit awal di laga hari Jumat. Jadi apakah ini sudah sebuah konfirmasi fix bahwa memang Marcelino akan jadi starting 11? Maybe, karena kita nggak tahu sampai sekarang tanggal berapa? Tanggal 4 ya? Ini hari 3 ya? 3, berarti 2 hari lagi baru main. Kan kita nggak tahu ya, apakah ada perubahan dari Oman sehingga dirubah juga di sini, atau mungkin dia ya amit-amit ya, misalnya tiba-tiba dia kurang enak, kena knock segala macam itu bisa aja. Tapi artinya kalau dalam doorstop seperti itu dia keluarkan kata spesifik, atau mungkin ditanya wartawan juga nggak tahu ya. Ini tergantung nih, apa mungkin ditanya kali ya. Ya itu kan menunjukkan bahwa dia sedikit putus tension ya, bahkan dibilang sangat mungkin kalau nggak salah ya, sangat mungkin dipasang, jadi ya peluang itu agak besar. Dan kedua juga kan bagaimanapun juga dia merumput di Eropa, walaupun dipinjamkan ke AS Trensin, tapi kemarin sudah pulih, sudah sempat main juga, itu pasti punya nilai tersendiri, nggak bisa bohong. Dan menariknya Marcelino Ferdinand ini, kalau dulu tuh Lukas Podolski ya, di klub jelek, di negara bagus ya kalau nggak salah gitu ya. Nah, jadi ada di Arsenal kurang ya? Arsenal zaman itu nggak ada yang bagus mas. Jadi kadang-kadang ada pemain gitu, di klubnya bagus banget, di negaranya jelek dan sebaliknya. Marcelino ini sorry to say, kalau di timnas kayaknya gacor ya. Nah mungkin masukan-masukan ini yang membuat akhirnya John Hartman merasa, I think I will try him gitu ya. Dan ini kan kebetulan FIFA Matchday biasa, dan hampir pasti, mungkin pasti lah, hampir lah, kemungkinan besar dia dibawa ke AFF kali ya kayaknya ya. Mungkin. Bisa jadi begitu ya. Mungkin tapi ya. kita mau berseluncur langsung aja. Kita cukupkan dulu pembahasan untuk Marcelino mengingat durasi. Kita akan langsung berseluncur ke line up yang ada nih. Prediksi line up yang sudah ada. Coba kita lihat. Nah, menurut dari Mas Haryo dulu deh, silakan. Kalau dilihat seperti apa nih, Mas Haryo? Ya sesuai sih ya. Martin Pas lagi bagus-bagusnya juga. Ini the best lah. Ya di Ajax. Tapi ada tapinya kalau gue ntar. Mau Emil Laudero yang main pun juga oke juga gitu kan. Orang banyak bilang timnya degradasi, tapi kan dia salah satu kiper yang punya dia save the best di Serie A. Banyak juga di Serie A gitu. Artinya dengan komposisi tim yang gampang ditembak, dia masih bisa melakukan save. Walaupun dia end up-nya timnya kalah gitu, tapi kan lu harus lihat komposisinya memang tidak semewah itu untuk bisa menahan tim-tim. Mungkin di awal start bagus, tapi ketika kedalaman squad tidak cukup, ya akhirnya membuat tim itu akhirnya mengalami kekalahan gitu ya. Either Audero, either Martin Pas, dua-duanya menurut gua sah untuk menjadi starting keeper di pertandingan nanti gitu ya. Lalu di belakang kan yang paling ramai kan ketika nggak ada si Jay Itzes, Rizky Ridho nih jadi bosannya ya di tengah. Kapten dia ya. Jadi kapten kayaknya dia di posisi back tengah, kanannya bisa Kevin Dix, bisa Justin Hubner, bisa Elkan Bagot, ya kan banyak pemain-pemain yang punya potensi untuk bisa menemani dia. Walaupun kan kita selalu bilang bahwa trio Jay, Rizky dan juga Hubner ya, itu komposisi yang terbaik yang kemarin kita lihat dalam beberapa pertandingan gitu. Tapi menurut gue ini juga komposisi yang oke juga. Kevin Dix tampil di posisi itu. Back kanan atau wing kanan Sandy Walsh bisa tampil di situ. Yakob Sayuri pun bisa untuk tampil di posisi itu. Lalu Donitri udah ngebuktiin kemarin dia starter dan juga menunjukkan kualitasnya yang sangat luar biasa. Dia tampil di Persija, bisa menjadi back kiri utama di antara kepungan pemain-pemain asing, tapi dia bisa menstabilkan dirinya di posisi itu. Jadi dia memang layak untuk kembali masuk starting lineup di posisi back kiri. Di tengah tadi siapa aja tengahnya? Coba kita lihat lagi. Verdong sama Verdong ya. Verdong mungkin balik lagi di posisi itu dengan Joey. Tapi Joey kayaknya belum datang ya kemarin. Katanya belum datang. Mungkin Tom. Kalau dia bisa bermain ya Tom Hai masih. Tom Hai enggak ya? Nggak bisa karena dia kena ini kan. Ini kali Varjener. Varjener bisa. Ya. Siapa lagi di posisi Justin Hubner pun bisa juga di posisi itu. Jadi siapapun tapi yang Hubner udah lama dia nggak main di posisi DM. Nathan Choaon juga bisa juga tampil di posisi itu. Dan tadi udah pas ya, kanan kirinya Donitri, depan Ragnar, Ole sama Marcelino kali ya. Kalau komposisi yang menurut gua kita pengen lihat itu. Kita pengen lihat Ragnar kan dari dulu awal-awal datang ini pemain yang eksepsional banget, tapi kayaknya sempat kehilangan tajinya lah ya.
sejak mengalami cedera agak belum kita lihat komposisi terbaik dia atau kualitas terbaik dia. Ole selalu jaminan mutu lah, selalu di posisi depan. Lawan Bulgaria hampir cetak gol juga. Dan kita pengen lagi lihat yang tadi dipuji-puji sama John Hartman. Gue pengen lihat lagi Marcelino berseragam timnas dan meliuk-liuk di antara kepungan bek lawan. Gocek-gocek dulu lawannya ya. Oke, tadi Bung Harpa kan sempat bilang ini best, tapi saya ada tapinya. Apa itu? Silakan Bung. Enggak, ini memang the best. Dan ini adalah para pemain yang kita anggap terbaik ya. Tapi kita bicara manajemen tim nasional juga nih, karena John Hartman ini kan pelatih masih baru. Tentu dia punya checkpoint yang harus dia perhatikan. Contoh nanti AFF ini kan target berikutnya. Dan Pak Sumarji sudah bilang targetnya juara, which is nggak ada masalah. Ya, dan for our information, kalau kalah pun jangan langsung buru-buru nih, Herman out gitu ya. Tapi kita lihat juga misalnya udah mainnya bagus, kurang beruntung ya udah oke lah. Nah artinya dia juga mesti mikir bahwa ini adalah 2 pertandingan yang sangat bagus untuk jumping ke checkpoint AFF nanti. Jadi apakah dia kemudian menurunkan pemain-pemain terbaik yang ini? Belum tentu juga. Jadi mungkin dia akan lebih banyak menurunkan pemain-pemain yang mungkin nanti akan main di AFF gitu. Misalnya, kiri Doniti gua rasa sih hampir pasti dia akan mengawal sisi kiri pertahanan kita di AFF. Nah, kemudian bahkan dia dorong Matthew Baker kan dari U17, baru ulang tahun 17 tahun loh Mei ini didorong. Kenapa? Karena itu tadi Verdong nanti nggak akan main di AFF, Dean James nggak akan main di AFF, Justin Harper nggak akan main di AFF, Nathan nggak akan main. Akhirnya Donitri yang tadinya cadangan kelima jadi pemain utama, yang tadinya mungkin sempetin nama cadangan kesekian jadi cadangan kedua. Matthew Baker yang tadinya di luar coverage jadi masuk, ya kan gitu. Nah, terus penjaga gawang, kalau penjaga gawang, gue yakin dalam 2 pertandingan ini pasti Nadeo akan main, pasti. Mau dia dari bangku cadangan, mau dia di pertandingan lawan Mozambik apa Zimbabwe sih, gue ketuker mulu. Mozambik. Pokoknya dia pasti main menurut gue ya, gitu. Maksudnya nggak susah lah untuk kira-kira melihat rundown-nya bahwa ini perlu nih Nadeo untuk dikasih kesempatan di pertandingan yang cukup bagus untuk modal dia pemanasan lawan AFF gitu. Nah tapi kalau disuruh milih sebenarnya antara Paes sama Emil, gue tetap pengen Emil. Kalau kita bicara the best-nya ya, kenapa? Karena Emil pertama di Serie A save-nya paling banyak, dan kedua dia build up serangannya bagus. Sementara para pemain modern sekarang kan memang dituntut untuk bisa build up, which is gak ada masalah, Paes juga bagus sih, tapi kan ini preferensi. Nah kemudian ya itu yang lain-lain mengikuti. Mungkin kalau Ole kata Mas Aryo jaminan mutu, perlu juga lah satu yang mengerikan di depan kan gitu. Nah yang lain-lainnya mungkin akan banyak dirotasi untuk pemain-pemain yang tadi itu. Satu yang mungkin menjadi catatan gue juga adalah Ricky Kambuaya kalau nggak salah nggak masuk ya. Itu menurut gue agak mengejutkan, dan justru malah Muhammad Ferrari yang masuk sama Mauro Zelstra. Ini aneh menurut gue sih, buat gue ya, walaupun ini haknya John Hartman. Muhammad Ferrari itu jarang main di Bayangkara FC, bahkan sempat cedera. Kemudian juga Mauro Zelstra, minute play-nya parah banget di Persija. Ya kalau kita bicara back masih ada Kakang Rudianto dari Persib, lebih bagus, lebih reguler, dan dia berasal dari tim yang juara, mental juara pasti ada. Komang Teguh juga. Two horses racingnya kan antara Komang Teguh sama Kakang Rudianto kan, antara Borneo dengan Persib Bandung. Jadi ini ada yang gue bilang tadi kayak ada ada catatannya gitu. Tapi apa yang tadi ditampilkan oleh teman-teman itu sebenarnya adalah the bestnya. Tapi gue nggak yakin di 2 pertandingan ini secara utuh dia akan turunkan yang terbaik. Karena yang penting 2 ini bisa dimanfaatkan sebaik mungkin. Untuk yang paling penting adalah AFF. Kan kalau AFF juara ini langsung dia dapat legitimasi nih si John Hartman, dan langsung percaya diri para pemainnya untuk modal Piala Asia. Nah, dari mulai AFF Juli Agustus ini, kalau mudah-mudahan kita juara, itu baru nanti kalau ada 2 atau 3 kali FIFA Matchday, baru tuh pemain-pemain kayak Verdong, itu dimatangkan. Jadi fokusnya juara atau menemukan permainan terbaik? Dua-duanya kalau bisa. Kan kalau untuk juara kan harus menemukan pemain terbaik kan. Kalau prioritasnya ya menemukan yang terbaik dulu kan, stepnya harus itu dulu kan. Nah, kalau dari baca statement dari federasi ya, diwakili oleh Pak Marji juga, itu kan mereka emang pengen menang di 2 pertandingan uji coba ini gitu kan, karena memang kaitannya dengan kenaikan ranking kita. Tim di peringkat 79, Oman, lalu Mozambik di peringkat 101, dua-duanya di atas kita gitu. Kalau kita bisa mendapatkan hasil yang positif, artinya kita bisa menang, kita bisa mendapatkan tambahan poin. Kalau golnya cukup banyak, ada tambahan lagi gitu kan. Artinya nggak main-main juga, walaupun ini statusnya uji coba, persiapan kita juga jelas untuk Piala AFF gitu ya nanti. Tapi di laga 2 ini melawan Oman dan Mozambik targetnya adalah menang gitu. Jadi
somehow pasti komposisi terbaik akan dimainkan, tapi nanti rotasinya akan seperti apa setelah hasilnya sudah sesuai dengan skenario, baru nanti bisa ada rotasi satu-satu dimainkan. Mungkin lebih ke arah itu ya kalau ngelihat dari komposisi yang dipanggil. Dan pemain-pemain yang tadinya ada terus habis itu dicoret, mungkin kan dia sudah melihat pemain-pemain ini bermain sebelumnya gitu. Jadi mungkin untuk 2 laga ini nggak akan gue mainin dulu gitu, karena gue udah tahu kualitas mereka saat berseragam timnas mereka tampil akan seperti apa gitu. Jadi masuk akal juga sih sebetulnya kenapa nama-nama yang kita inginkan ada dalam squad itu tidak dipanggil oleh John Herdman. Sudah tidak perlu diuji maksudnya Ya, gitu ya, kan? ya. Oke, udah fix. Pernah lewat ujian sebelumnya. Iya, sudah lulus ya. Oke, kita doakan saja ya JM Team semuanya. Semoga memang bersama dengan John Herdman ini bisa ada progres yang semakin baik ke depannya, dan kita juga bisa menonton dengan semakin bergairah, bisa kembali lagi ke euforia yang tertinggi kayak yang sebelumnya gitu kan. Ya, oke. Apalagi